yaitu fokus group discussion terkait evaluasi usaha pariwisata subsektor hotel dan restoran. Mungkin ada luar biasa. Ini semua siapa yang menciptakan ini? Dia panjenengan semuanya. Salah satunya yaitu Bapak Ibu Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Rita. Apakah ada Ibu Rita? Jadi di tahun ini luar biasa Bapak Ibu semuanya Bapak Rita. Ide yang luar biasa. Yang pertama kemarin yang sangat jadi suara adalah Blitar itu Balai Latar Festival. Luar biasa. Kemarin di branding, diviralkan ini view-nya yang di Taman Pecut ini, wah, yang simpati luar biasa. Siapa lagi enggak yang beliau-beliau ini yang di depan? Ini Mas Adi juga ini, Pak Andi Katir yang di depan. Sponsorship dan supporting pada bagian semuanya. Karena dengan waktu yang sangat singkat, kemarin itu menciptakan membuat ide dari latar festival ini, ya intinya sangat-sangat membutuhkan tenaga biaya dan waktunya. Atas sambutan yang disampaikan, semoga sambutan dan wejangan dari Bapak Edi Wasono dapat menjadikan Kota Blitar semakin jaya, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi jenis ilmu sosial itu mungkin bisa sisi tambah sisi sama dengan 2. 1 tambah 1 itu sudah dipakat ya putrane loro. Masuk senyum lagi. Gitu deh, nanti ini sedang proses deliver untuk soft file, slogan dan logo. Nanti pada saatnya juga akan sampai juga ke teman-teman semua. Sehingga mohon dengan kebanggaan kita brand kita tempel di tempat usaha kita masing-masing, sehingga ketika pengunjung datang, oh kita, oh Bung Karno kita keren. Itu. Teman-teman, FGD kita hari ini kita mengharapkan juga menghasilkan rekomendasi. Karena Pak Sekda punya komitmen masukan-masukan kita ini akan diterima untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan. Kemarin sudah ada 2 catatan, 2 rekomendasi yang akan kita munculkan. Pertama bahwa tadi apa disatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pak Guru berkaitan dengan poin-poin ya, termasuk kemudian kalau kemudian mencatat adalah bagaimana ke depan kita harapan beliau kita semuanya bisa duduk bersama bareng-bareng ya. Jadi nggak usah ngomong duit desain, tapi pikiran desain yang kemudian ditolakkan. Kalau tadi Pak Kadis ngomong ruang nomor 2, saya mengajak teman-teman untuk menaruh ruang atau kemudian modal itu di nomor 6, 1 sampai 5 pada sahabat. Next bisa dibantu. Ini profil saya. Jadi kebetulan semuanya kebetulan, nggak ada yang nggak kebetulan karena Gusti Allah kan mengaturkan kalau diri. Termasuk juga saya sebenarnya ini ada banyak yang belum masuk karena saya juga berada di bawahnya senior saya ini Mas Angiono di Asih Dewi dulu sebelum masuk KPU sama biasa masuk. Jadi kita langsung ya. Jadi kaitan dengan Bung Karno itu menjadi sesuatu hal yang kemudian menjadi event yang harus kita gelurakan secara sendiri. Dan yang kedua adalah tentang peta, tidak bisa juga dilepaskan bahwa peristiwa peta sampai dengan peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi ini masih nyambung. Dan semuanya itu kemudian bermula dari kita. Termasuk di tempat kita duduk hari ini dulunya adalah Hotel Sakura. Ya, betul ya, Hotel Sakura ya, tidak salah? Bukan ya? Dulu namanya Hotel Sentrum. Sentrum ya, di Sakura yang di sana ya, yang sekarang jadi BNI ya. Ini Hotel Sentrum. Tapi saksi sejarah juga termasuk pada masa Jepang ya, Bu ya, posisinya. Belanda. Setelah Belanda 42 sampai 45 kan juga menjadi bagian dari masa kepemimpinan Jepang bahasanya. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman, Jepang itu tidak menduduki secara pemerintahan, tapi mendudukinya secara event kecil. Nah, itu pameran foto Bung Karno, pameran foto Pancasila dan sebagainya. Itu harus kita tangkap. Dan ini kemudian misalkan diterapkan di beberapa hotel itu sudah masuk. Pojok satu bulan selama 1 bulan pojok-pojoknya itu dibawakan Soekarno semua, entah itu foto-fotonya, entah itu kemudian ada persewaan baju kaitan dengan Soekarno dan lain sebagainya. Ada banyak hal sebenarnya yang biasa. Kalau Halloween saja bisa, ya. Kalau kemarin saya lihat beberapa kafe, beberapa hotel itu ada Halloween saja bisa. Kenapa hari raya kita di saat bulan Bung Karno ini kemudian tidak kita branding seperti ini? Ya. Jadi secara prinsip 1 Juni sebagai hari Pancasila ini kemudian sudah kita start. Meskipun di bulan Mei sebenarnya sudah kita bisa mulai branding itu dengan per-event-nya. Yang kedua adalah 6 Juli sebagai hari lahir Bung Karno, yaitu kita peringati sebagai bagian dari berokohan Bung Karno.
Itu juga sama, banyak orang yang kemudian datang ke sini sampai pada akhirnya tanggal 21 Juni ya, hari kontraknya Bung Karno yaitu haul Bung Karno. Jadi 1 bulan ini kalau kemudian kita identikan dari satu integrasi yang kemudian istilahnya sama potensinya, oh ya siap. Maka yang kemudian kita dapatkan adalah profit dari kesekian ini. Next, Sandi Wono paket wisata jas merah. Ya nanti diputar ya. Oke. Lalu kemudian yang selanjutnya melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Apalagi 2023 ada tahun politik. Ya, singkatnya karena bunga kok gak. Jadi ini penting, termasuk kemudian kita dari resto, dari kafe, dari hotel terutama harus benar untuk menyiapkan mungkin kamar-kamar yang secara khusus mungkin akan kedatangan tokoh-tokoh nasional. Yang namanya event bulan cinta tanah air. Lanjut, ini masih ada 17 saja. Tentang event budaya dan ekonomi kreatif. Lanjut next. Mohon maaf Mas Badak, fotonya agak pecah-pecah, tapi saya ingatkan ini Mas Badak bukan baru saya. Maaf ya, oke. Ya, jadi mengintegrasikan event budaya dan ekonomi kreatif unggulan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Terdapat event budaya unggulan yang dapat dijadikan landmark dan etalase pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan misi berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan digital. Apa saja itu? Next, bisa dilanjut. Blitar Jadul, ya, wajah Blitar Jadul itu memiliki harga Kota Blitar, bisa ada festival tulanan anak di dalamnya, festival kuliner tradisi, mungkin festival kayak dulu pemecahan rekor minum planet dan lain sebagainya bisa dimasukkan di dalam satu event Blitar Jadul. Lalu kemudian ada Blitar Kaki Nasional Karnival, sebuah event nasional ya yang munculkan. Bisa jadi nanti orang Papuanya tinggal colek Bang Andi Yuwono. Pas turun tekan Papua kemarin untuk nanti langsung mereka catwalk di dalam brand Karnival ya. Insya Allah dari sahabat kami yang Solote beliau punya kontaknya ya. Dan tahu sampai kontak saya nggak harus ya. Seluruh sama kontak yang enggak ya. Yang selanjutnya adalah festival Balai Latar. Ini menjadi sesuatu lain juga menjadi sangat penting karena spiritnya adalah sebuah event yang mempertemukan antara budaya Blitar dan diaspora Blitar yang juga dikemas dalam pertunjukan kreatif dan expo yang bila dikerjakan secara integratif dapat menunjukkan potensi wisata ekonomi kreatif yang nasional. Tolong dino festival itu. Ya, jangan satu hari. Cek dasar, cek bangun teror, sesuk kemarin. Mana dekorasinya, ya. Kabar implementasi. Next. Optimalisasi event budaya dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan ini menjadi satu sangat penting, yaitu melanjutkan event-event establis dan juga menambah beberapa event budaya ekonomi kreatif yang terintegratif. Next, melanjutkan event establis, jadi yang sudah ada kayak festival santri keren, lalu kemudian festival inovasi pendidikan Kota Blitar yang juga menginisiasi festival pendidikan di Jawa Timur. Jadi Blitar baru Jawa Timur itu festival pendidikan. Itu luar biasa sekali kalau LBB keluar Prima Dharma misalkan apa sekolah-sekolah bikin expo itu juga luar biasa. Jangan dipikir itu bukan menjadi bagian dari destinasi. Itu nanti bisa 3 hari 2 malam kalau ada misalkan kita undang dari Yogyakarta, sekolah Surabaya kita undang itu di sini, nambah income-nya hotel-hotel dan juga restoran yang ada di sini. Lanjut, ada bukan lagi festival, sekarang kita ngasih tugas beliau ngomong. Itu merupakan bagian dari penambah pundi-pundi keuntungan kita, baik itu kemudian nanti di sisi sektor hotel maupun kafe dan juga resto. Ya, kalau kita munculkan misalkan Kampung Bundo itu sebagai bagian dari misalkan dari event nanti Haul Lomba Bundo dan sebagainya itu bisa saja. Karena kemarin teman kami pasti akan ngasihkan. Lanjut. Oke, ngalahin bertimbang adalah salah satu instrumen yang dibutuhkan untuk memetakan dan mengukur strategi penyelenggaraan pariwisata. Tanpa kalender event pariwisata akan berjalan secara sporadis. Sampai jadwal tadi saya itu jam 11 sampai 11:04. Ini pas 11:04 dari saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya itu mau ngomong karena saya melihat gaya Mas Rangga itu berapi-api. Dari naskah saya gayanya kalau sudah susu berapi-api tidak bisa. Saya berair-air saja. Langsung Mas, ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya akan
membaca existing pelaku usaha, terutama di sektor restoran, kafe, termasuk perhotelan yang sudah secara legalitas perizinan itu 233/01032 nomor lapas. Ulangi Pak. 81-233/01032. Itu masih ada itu 200. Sakit ada dari kita semuanya bisa dan masalah usaha lainnya dan wisata serta regulasi dan Tinggi kendala. yang lainnya. Ini sampaikan terima kasih atas hasilnya dan misalnya ini kami memberikan bersyukur dan seperti Indonesia serta salam kepada Rasulullah dan Indonesia. Yang pertama, saya apresiasi kegiatan ini. Tadi ada yang Mas Billy dari Blitar tadi pengen acaranya sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, saat ini memang untuk event di Blitar itu menurut informasi dari kementerian itu maksimal sampai bulan Oktober. Sampai bulan Oktober saja. Jadi untuk menghindari konflik kepentingan sebaiknya mungkin kita akan lebih gas lagi sampai maksimal Oktober. Kalau mungkin dari kebijakan pemerintah daerah bisa dimaksimalkan sampai Desember itu alhamdulillah. Tetapi memang karena ini tahun politik memasuki ini yang perlu kita cermati. Baik, monggo Mas Andi. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Sumardana. Saya asli Blitar. Sehari-hari saya berkecimpung di bidang dunia broadcast atau penyiaran. Kebetulan juga kami aktif di berbagai organisasi, termasuk Generasi Digital Indonesia. Kemudian juga segmentasinya adalah untuk budaya. Nah, untuk budaya itu tersegmentasi hanya mungkin seluruh Indonesia, tapi jangan salah, kita punya diversity 17.000 pulau, berarti ada 17.000 macam baju. Dan kita lupa bahwa sebenarnya seluruh dunia ini punya baju adat istiadat. Kalau biasanya kita itu diundang oleh misalnya Amerika, kedutaan Jerman dan sebagainya untuk tampil budaya, nah ini kita ganti. Kenapa sih kita nggak mengundang? Sebenarnya tidak mencari data dan sebagainya, tetapi lebih banyak ke diskusi kopi. Kemudian kita merancang desain. Kalau rancang desain ini memang kita biasanya banyak berhubungan dengan media. Saya ambil gambarnya dari mana, berarti harus kita ambilkan. Ternyata Bu Rita juga memberi masukan. Oh, kalau foto ini nih ngambil, berarti ada istimewanya. Mas Irfan juga tahu kan, credit title misalnya dan sebagainya. Mohon juga Bapak Ibu sebagai berbagi, kalau mungkin dari perhotelan mungkin mengambil foto dari mana, mungkin bisa ditampilkan nih, ambilnya dari mana misalnya seperti itu. Ini juga saya belajar karena saya pernah diprotes. Nama saya Hadi, sama. Setiap bulan ada 25.500. Setiap hari ada 800 kamar. Semi sopo. Nanti saya akan kita ceritakan. Di Blitar sendiri, kota ini ya, setiap okupansi namanya atau total okupansi 65% kalau tetangga kemarin saya ikut. Kita paling tinggi se-Jawa Timur atau Tanggung. Kota Surabaya saja sekitar 55. Okupansi harian atau total okupansi di Jawa Timur sendiri bisa okupansi untuk kota Surabaya 55, di Jawa Timur 50%, jadi kita 15% di atas itu. Malang masih
masih di angka 52-53. Batu lebih gila lagi karena saya 8 tahun di sana. Saya juga punya data persis presisi itu lebih kurang sekitar 53%. Apalagi serius menggarap potensi wisata di Kota Blitar. Ya, ini kalau wisatanya monggo nanti hampir sama materinya, tinggal di plot-plot mau bikin acara, intinya semakin ramai acaranya Mbak, semakin senang kami. Oke. Terima kasih. Begitu, maturun. Untuk Mas Raji, selamat Mas. Sekarang yang paling akhir bomnya, Mas Katib, silakan. Mudah-mudahan rumah dus maput ya. Kan jajannya wis entek. Stok jajannya masih boleh diambil. Silakan. Saya kontra waktu dulu berapa menit? Berapa menit? Kita beri waktu berapa menit? 10. Ya, 10 berarti 20. Oke, 10 menit 10 berarti 20. makan 30 detik. 20 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Semoga masih tetap semangat. Amin. Yang saya hormati Mbak Rita, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dan teman-teman semuanya. Mungkin ini saya juga agak nervous ini. Satu, terus terang luwe. Podo. Kita sudah overtime. Yang ketiga, semua tema yang sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Terus sampai ngomong-ngomong kan gitu kan. Tapi setidaknya saya harus ikut pegang mic ini karena tidak lengkap kalau SPD-nya nggak ada foto saya pegang. Masuk. Itu garisan kabeh. Oke, teman-teman, tadi memang menarik kalau ngomong Blitar itu kita tidak bisa lepas bahwa Blitar itu yang match sebenarnya, dimana meeting itu bisa kita selenggarakan di sini. Insentif Masing-masing yang pasti insya Allah ke depan kita benar-benar menjadi kota pariwisata. Makan siang sudah disiapkan, mulai enggak minta lagi ke Mbak Artini. Saya minta maaf dan matur kasih. Mudah-mudahan next time forum-forum seperti ini bisa kembali kita selenggarakan bersama. Dan mudah-mudahan kehadiran kita selama 2 hari yang ada 2 hari, 1 hari yang hadir hari ini menjadi amal jariah kita dicatat sebagai amal yang baik. Ya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, Bumi Bung Karno. Oke, beli Karangsari yang lain digawe nastar. Ngombe es pleret diseruput karo pasar dewe-dewe. Ayo bareng-bareng kita majukan pariwisata Kota Blitar. Ben keren, kutone sejahtera lan makmur. Terima kasih.